Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini saya berada di antara orang-orang hebat yang pastinya berperan besar untuk support pemerintah dalam mengatasi virus COVID-19. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Heni Trianingsih, saya seorang pembelajar. Di sini saya ingin berbagi tentang kekuatan positive vibes dalam mengatasi COVID-19, di mana penyebaran COVID-19 perlu kita tekan. Salah satunya adalah dengan saling peduli sesama. Dan pada saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ada di medan perjuangan yang sama. Baik itu dokter, peneliti, konselor, trainer, dan pebisnis atau apapun profesi Anda, kita punya perjuangan yang sama untuk melawan COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan kekuatan bicara. Kita berharap dengan kekuatan bicara ini bisa memberi aura yang positif pada bangsa ini. Sejarah COVID-19 sendiri, khususnya di Indonesia, tumbuh eksponensial atau tajam sekali kenaikannya. Sejak diumumkan Presiden Jokowi tanggal 2 Maret dengan 2 pasien meroket sangat tajam beratus-ratus kali lipat, sehingga di tanggal 3 April kita mendapati angka 1986 orang yang positif dengan 134 sembuh dan jumlah meninggal 181 jiwa. Nah, adapun dampak dari virus corona yaitu yang pertama, perekonomian melemah. Di Indonesia sendiri harga saham anjlok. Kemudian rupiah hampir tembus 17.000. Bahkan beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan sempat mengatakan, kalau COVID-19 ini terus berlanjut, maka rupiah bisa tembus sampai 20.000 rupiah. Nah, dampak yang kedua adalah tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, kita semua mungkin mengalami, ada beberapa yang mengalami, yaitu adanya work from home dan kuliah online misalnya. Kemudian dampak yang ketiga adalah adanya ketakutan dan kepanikan yang menyebar. Dan ternyata banyak orang meninggal itu karena panik, bukan karena penyakit. Dan ini yang perlu kita sadari. Sebagaimana ada anekdot sufi, beberapa hari lalu diposting oleh Direktur Kampung Hening, menceritakan di sana bahwa ada orang sufi atau seperti waliullah yang bertemu dengan si virus atau penyakit. Kemudian gambaran atau ilustrasi sederhana percakapan mereka adalah, "Hei, kamu mau kemana?" gitu. "Aku mau ke suatu tempat." gitu. "Mau ngapain?" "Aku mau nyebarin penyakit." "Berapa kira-kira yang akan mati?" "Kurang lebih 1.000 orang." Dan setahun atau 2 tahun kemudian, si sufi ini bertemu lagi dengan si penyakit tadi. "Loh, kamu penyakit yang dulu pernah ketemu sama aku kan? Kamu bunuh 1.000 ya?" "Iya." "Tapi kok aku dengar yang mati sampai 50.000? "Iya, yang 1.000 mati karena penyakit dan 49.000-nya karena panik." Ternyata Bapak Ibu, kepanikan itu bisa membuat orang meninggal. Bahkan 30 Maret 2020, salah satu menteri keuangan Jerman untuk negara bagian Hesse, yaitu Thomas Käfer, bunuh diri, dan dugaannya adalah karena putus asa menanggung dampak ekonomi virus corona atau COVID-19. Itu padahal kapasitas seorang menteri. Nah, sehingga mari mengatasi dengan menyebarkan vibrasi positif. Untuk apa? Untuk mengatasi kepanikan dan kekhawatiran tadi. Yaitu dengan apa? Dengan meningkatkan getaran Anda adalah satu-satunya cara efektif untuk mencapai kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalankan. Seperti misalnya menyebarkan vibrasi positif, karena dia akan mengurangi kepanikan. Dan vibrasi positif akan membuat Anda lebih tenang. Nah, apa itu vibrasi? Vibrasi itu adalah getaran yang berpola. Dia itu bisa ke arah positif atau negatif. Nah, di dalam buku Semestakung atau Semesta Mendukung Profesor Yohanes, maka dikatakan di sana bahwa vibrasi yang kita keluarkan akan mengundang vibrasi-vibrasi yang sejenis. Misalnya, orang-orang yang positif akan mengundang hal-hal yang positif datang. Begitupun sebaliknya,
orang-orang yang negatif akan mengundang hal-hal yang negatif datang. Pertanyaannya, apa dampaknya ketika kita menyebarkan vibrasi positif? Nah, salah satunya adalah ternyata vibrasi positif meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk memperkuat daya tahan tubuh, itu kan kita memakai dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama fisik dan yang kedua adalah non-fisik. Untuk fisik, kita didukung oleh makanan yang sehat, olahraga, physical distancing, kemudian istirahat yang cukup, itu akan menambah daya tahan. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang non-fisik, maka kita pakai vibrasi positif, yaitu pikiran kita. Maka jika suasana hati kita positif, akan membuat tubuh kita ini positif. Sehingga akan menyebabkan bakteri baik itu aktif. Sehingga regenerasi sel berjalan dengan baik dan membentuk antibodi. Maka, Bapak Ibu perlu menyebarkan vibrasi positif ke keluarga Anda. Karena vibrasi positif ini akan menular ke kanan kiri kita. Mudah-mudahan kalau vibrasi positif ini muncul, maka akhirnya akan kuat. Karena 3 hal yang diserang sama virus COVID ini. Yang pertama, yang berusia lanjut. Yang kedua, yang mempunyai riwayat penyakit kronis. Dan yang ketiga, yang mempunyai daya tahan tubuh lemah. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu menyebarkan vibrasi positif itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian bagaimana sih meningkatkan vibrasi positif? Kalau kita sudah punya vibrasi positif, bagaimana meningkatkannya? Karena kita butuh sekali untuk ditingkatkan saat ini. Yang pertama, mulailah dari pikiran dan hati yang jernih. Yang kedua, tingkatkan ibadah kapanpun, ya, sesuai dengan agama masing-masing pastinya. Dan yang ketiga, tularkan vibrasi di lingkungan Anda. Artinya vibrasi positif itu tidak hanya berhenti pada Anda, tapi juga ke keluarga dan lingkungan Anda. Bagaimana meningkatkan vibrasi positif? Yang pertama, mulailah dari pikiran dan hati yang jernih. Hati-hati dengan permainan pikiran dan hati. Alam bawah sadar kita, ketika kita mengkonsumsi banyak informasi negatif tentang COVID-19, maka secara tidak langsung, alam pikiran kita dan bawah sadar kita akan terbentuk tentang kenegatifan COVID-19. Sehingga nanti akan timbul kekhawatiran, oh jangan-jangan saya tergejala, atau jangan-jangan tetangga saya itu tergejala karena dia batuk atau pilek seperti itu. Nah, ini harus dikondisikan sehingga kita tidak merasa khawatir. Jadi kondisikan pikiran dan hati. Pikiran negatif dan hati yang kotor itu bisa menurunkan imunitas dan berakibat mudah diserang virus. Nah, pikiran-pikiran negatif, khawatir, jangan-jangan, kemudian hati yang kotor, berprasangka misalnya, itu nanti kemudian akan langsung berpengaruh menurunkan imunitas kita. Sehingga kalau imunitas kita lemah, virus akan mudah untuk masuk. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi mengakses informasi negatif mengenai COVID-19. Biasakan memberi respon positif dan terus berusaha untuk menjernihkan hati. Apa yang ada di rumah sekarang, berarti kita harus memberi respon positif apapun yang terjadi. Dengan senyum, dengan bersyukur, dan sebagainya. Bersikap tenang dan menerima bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kemudian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari adanya COVID-19 ini. Nah, dalam hal ini juga kita akan mengenal namanya doors closed sama doors opened, di mana ada pintu yang tertutup akibat COVID-19. Yaitu peluang-peluang yang tertutup akibat COVID-19. Apa saja? Kita mungkin bisa menuliskannya untuk mendetili kegiatan-kegiatan positif yang mungkin baru buat kita dan bisa kita jadikan sebagai peluang untuk sesuatu ilmu baru. Kemudian pembelajaran apa atas tertutupnya pintu tersebut?
Nah, silahkan didetili, dan karena ini Bapak Ibu bisa berbeda-beda jawabannya. Doors open, nah, ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka. Ketika kita tidak bisa pergi keluar rumah karena COVID-19, mungkin kita punya peluang lain di doors open. Nah, silakan juga Bapak Ibu untuk menuliskan doors open Bapak Ibu itu apa. Pintu baru apa yang terbuka akibat COVID-19? Kemudian pembelajaran apa atas terbukanya pintu baru tersebut? Misalnya, yang seringnya kesehariannya itu tidak sempat baca Quran, maka ketika cuma di rumah aja, stay at home, dia bisa baca Quran. Atau emak-emak ya, misalnya dia pengen nge-homeschoolingin anaknya, nah, ketika COVID-19 maka dia bisa menerapkan itu di rumahnya. Nah, peluang-peluang itu silahkan untuk menjadi pendetilan bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu merasa bahwa oh oke, aku mengambil ini sebagai sesuatu yang manfaat. Nah, bagaimana meningkatkan vibrasi positif yang kedua? Yaitu adalah dengan meningkatkan ibadah kapanpun. Nah, itu aja sebenarnya udah dimotivasi sama Allah di terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Nanti kalau misalnya kita banyak waktu nih di masa COVID-19, ingat-ingat banyak kepada Allah gitu, dengan zikir, dengan doa dan sebagainya, supaya mudah-mudahan Allah juga ingat kepada kita, insya Allah. Nah, kemudian mendekat kepada Allah di masa COVID-19. Tapi sebenarnya mendekat itu tidak hanya di masa COVID aja ya, cuman kita lebih ngedekat lagi kepada Allah. Pertama dengan apa? Pertama dengan berbaik sangka kepada Allah. Disampaikan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi COVID-19 ini kan sesuatu yang kita pandang buruk gitu, karena menimbulkan penyakit. Tapi walau alam di balik itu ada apa? Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berbaik sangka. Jadi banyak istighfar dan sebagainya. Kedua, dengan bersabar. Nah, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Terjemah Quran surat Fussilat ayat 35. Jadi bersabar aja. Misalnya ada kemarin 2 minggu kita mengisolasi diri, stay at home, kemudian diperpanjang lagi 2 minggu lagi, kita bersabar aja. Kita belum bisa bertemu dengan teman-teman, sabar dulu, ikutin aja dulu aturan-aturan anjuran pemerintah gitu. Jadi dengan bersabar itu semoga menjadi pahala juga buat kita, dan kita dianugerahi sifat-sifat yang baik dari Allah. Kemudian yang ketiga, ini pasangannya sabar, itu adalah syukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terjemah Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi mensyukuri apa yang ada saat ini. Kita masih bisa stay at home, masih kecukupan dari sisi makan dan sebagainya, masih bisa terlindungi dari panas matahari dan sebagainya, itu kita syukur. Jadi kita tuh harus peka dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, cara meningkatkan vibrasi positif adalah tawakal. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Artinya, sebab bukanlah penentu, tetapi Allah yang Maha menentukan. Nah, di sini kita pahami, siapa sih yang menggenggam virus COVID-19? Allah yang menggenggam itu. Siapa sih yang kemudian menggenggam kesembuhan bagi manusia? Allah juga yang menggenggam kesembuhan bagi manusia. Siapakah yang menggenggam keputusan untuk menjadikan si ini sakit dan yang lainnya sehat? Itu Allah juga. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah hanya bertawakal saja, mengusahakan semampu kita untuk menjaga diri dari virus COVID-19 ini, tapi di satu sisi yang lain kita berserah diri kepada Allah atas takdir untuk kita. Nah, seperti itu. Itu vibrasi positif. Jadi
kita menjalani hari-hari work from home, menjalani hari-hari di rumah saja itu dengan enak gitu, happy dan senantiasa berpikir positif. Sehingga saat ini adalah pertanyaan untuk kita sendiri nih, ibadah baru apa nih yang rutin dilakukan sama Bapak Ibu? Kemudian ibadah apa yang lebih ditingkatkan? Ada nggak nih kebaruan ibadah yang sebelumnya nggak pernah, kemudian ketika masa di rumah aja, oh ternyata menambah ibadah itu. Apa nih? Gitu. Nah itu kita yang bisa jawab sendiri-sendiri. Kemudian yang lebih ditingkatkan apa? Misalnya yang duha 2 rakaat jadi 6 dan sebagainya, sedekahnya sekian jadi sekian. Nah, itu perlu diteliti karena itu bagian dari kepekaan kita akan syukur tadi kepada Allah. Nah, dan kemudian aktivitas berdoa. Pastinya saat ini memang lagi banyak-banyaknya orang berdoa ya untuk dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Sehingga berdoa itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Kita tuh meminta kepada Allah, meminta ini, minta itu, meminta ini dan sebagainya, meminta dihindarkan dari virus COVID-19. Nah, lakukan saja itu Bapak Ibu. Tetapi mungkin strategi berdoanya yang pertama adalah mendoakan alam semesta dulu. Bila alam semesta itu aman, dihindarkan dari virus, segera diangkat itu penyakit itu. Kemudian mendoakan keluarga, teman dan sebagainya. Yang ketiga adalah baru mendoakan diri sendiri. Kenapa? Karena malaikat itu akan mengaminkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan vibrasi positifnya dengan apa? Menularkan vibrasi positif di lingkungan Anda. So, be positive. Jadi kita tuh mesti memang jadi manusia yang positif. Kita melakukan apa-apa yang tadi sudah sempat kita pelajari. Punya pikiran dan hati yang jernih, kita juga meningkatkan ibadah, kita merespon positif, kita berbaik sangka dan sebagainya. Itu kita lakukan. Untuk apa? Selain itu akan menambah atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita berbuat seperti itu, insya Allah kan akan ditiru sama lingkungan kita, sama keluarga kita. Sehingga mereka juga berbuat yang positif, yang sama. Atau kalau mereka belum ngeh juga, maka kita tularkan vibrasi positif itu kepada keluarga kita dan lingkungan kita. Jadi sholat misalnya, ayo diajak, ayo jamaah walaupun di rumah aja tetap jamaah dan sebagainya. Nah itu adalah akan meningkatkan vibrasi positif kita. Dengan apa? Nah salah satunya adalah menyebarkan gerakan ini. Gerakan apa? Gerakan bicara. Bicara untuk menularkan vibrasi positif di tengah-tengah masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kelas online ini adalah kelas yang paling efektif dan efisien untuk melakukan itu semua karena kita lakukan di rumah saja dan hanya dengan klik pakai jempol gitu. Kemudian mengajak dan mendorong untuk peduli. Jadi ayo, apapun peran kita, sekecil apapun yang kita punya untuk bisa ngebantu negeri ini keluar dari COVID-19, maka kita lakukan. Kita punya tenaga, ayo. Kita punya pikiran, maka pakai pemikiran kita. Kita punya dana, ayo donasikan. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi mencari solusi. Nah, ini adalah bagian dari kolaborasi. Gimana nih? Kalau para saintis mereka sedang mengupayakan antivirusnya. Kalau dari sisi penyebaran, pemerintah juga mengupayakan untuk penekanan penyebaran. Kemudian apa peran kita? Peran kita salah satunya adalah menyebarkan vibrasi positif di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga masyarakat itu nggak panik, nggak khawatir, nggak ngerasain ini tuh kayak, wah ini udah deket nih aku matinya dan sebagainya kayak gitu. Oke, menjadi penghujung, maka di sini kita dari Akademi Trainer yang bekerja sama dengan Dompet Duafa bersama Pak Jamil Azaini pastinya ya, kita ada agenda membuat rumah sakit lapangan COVID-19 yang berbasis kontainer. Nah, jadi itu sudah ada dan teman-teman atau Bapak Ibu bisa mendonasikan dana lewat kitabisa.com ke link yang sudah ada di slide. Baiklah, ini adalah slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga yang terlihat kecil di mata manusia menjadi amal yang diterima. Salam hangat, saya Heni Trianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.